Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy students, successful Masemba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Yes, yes, yes. Halo semuanya, saya Sinta Rahmawati, guru IPA di MTS Negeri 9 Bantul. Setelah belajar materi kali ini, kalian diharapkan dapat mengetahui 1. Hukum pewarisan sifat. 2. Menjelaskan persilangan monohibrid. 3. Menjelaskan persilangan dihibrid. Kalian tentu tahu tentang bunga mawar kan? Bagaimana kira-kira jika mawar merah dan mawar putih disilangkan? Apa warna yang akan muncul? Apakah warna merah? Apakah warna putih? Ataukah akan muncul warna yang lain? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita belajar tentang pewarisan sifat. Dalam pewarisan sifat, ada hukum pewarisan sifat atau yang dikenal dengan hukum Mendel. Hukum Mendel ini dicetuskan oleh George Johann Mendel berdasarkan eksperimen menggunakan kacang ercis atau kacang kapri dengan nama ilmiah Pisum sativum. Nah, alasan pemilihan kacang ercis ini yang pertama, karena memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras. Berikut ini beberapa hal yang kontras yang ada di dalam kacang ercis. Yang pertama, dapat kita lihat dari bentuk biji. Ada yang berbentuk bulat, tetapi yang satunya berbentuk keriput. Kemudian dari warna biji, juga yang satu berwarna kuning, satunya berwarna hijau. Dari warna bunga, ada yang berwarna putih, yang satunya berwarna ungu. Kemudian dari polongnya, yang satu besar, yang satunya keriput. Terakhir, dari segi batang, yang satunya panjang sekitar 200 cm, yang satunya pendek sekitar 30 cm. Alasan yang kedua pemilihan kacang ercis adalah karena dapat melakukan penyerbukan sendiri, atau istilahnya adalah autogami. Yang ketiga, mudah dilakukan perkawinan silang. Yang keempat, cepat menghasilkan biji. Dan yang terakhir, menghasilkan banyak keturunan. Hukum Mendel ada dua. Yang pertama, hukum Mendel 1 atau dikenal dengan hukum segregasi. Adalah suatu kaidah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Hal ini dapat dibuktikan dengan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Misalnya, bentuk rambut ada yang berbentuk lurus, ada yang berbentuk keriting. Kemudian, warna kulit ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Persilangan monohibrid ada dua macam. Monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Persilangan monohibrid dominan adalah persilangan dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen yang dominan. Sifat dominan dapat dilihat secara mudah, yaitu sifat yang lebih banyak muncul pada keturunannya. Misalnya, tumbuhan berbatang tinggi disilangkan dengan tumbuhan sejenis yang berbatang pendek menghasilkan keturunan F1. Tumbuhan berbatang tinggi dikatakan bahwa batang tinggi merupakan sifat dominan, sedangkan batang pendek merupakan sifat resesif. Yang kedua adalah persilangan monohibrid intermediate. Persilangan monohibrid intermediate adalah persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan sifat-sifat beda dengan gen-gen intermediate. Jika tumbuhan berbunga merah M besar
disilangkan dengan tumbuhan sejenis berbunga putih M kecil, menghasilkan keturunan F1 tumbuhan berbunga merah muda, dikatakan bahwa bunga merah muda merupakan sifat intermediate. Kali ini kita akan mencoba menyilangkan bunga mawar berwarna merah dengan mawar berwarna putih. Yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan indukannya dengan simbol P1. P itu artinya parental, 1 berarti dia induk yang pertama, di mana bunga mawar merah kita simbolkan dengan M besar, kita kawinkan dengan M kecil. Jangan lupa ini simbol untuk jantan dan betina. Ini sifatnya merah atau warnanya merah yang M kecil putih. Kemudian kita menentukan gametnya sesuai dengan hukum segregasi atau hukum Mendel 1, di mana ini adalah G1 artinya gamet 1. Nah, gamet tadi dari ini M besar itu mereka akan berpisah. Sehingga gametnya kita ambil satu saja karena ini sama M besar, kita ambil satu menjadi M besar. Yang ini juga karena sama berarti ini menjadi M kecil. Nah, dari M besar dan M kecil ini kita silangkan menjadi M besar M kecil. Untuk penulisannya yang huruf besar didahulukan terlebih dahulu. Ini dia sifatnya tetap merah. Nah, M besar M kecil ini adalah F1 atau anakan pertama, F singkatan dari filial. Nah, untuk mendapatkan keturunan kedua, maka F1 ini akan kita silangkan dengan sesamanya, di mana itu akan menjadi indukan kedua atau P2. Berarti di sini adalah M besar disilangkan dengan M besar M kecil. Ini sifatnya merah, ini juga merah. Nah, dari sini kita nanti akan menentukan gamet yang kedua. Nah, karena ini berbeda, maka gametnya ini adalah M dan M besar dan M kecil. Sama, ini juga M besar dan M kecil. Setelah itu, kita akan mendapatkan F2-nya dengan cara membuat tabel. Kita buat tabel terlebih dahulu. M besar diambil dari gametnya. M besar kita letakkan di sini, M kecil letakkan di sebelah kanannya. Yang sebelah kanannya juga sama, M besar kita letakkan di sebelah bawah, M kecil di bawahnya. Nah, kemudian dari sini kita silangkan M besar dengan M besar letakkan di kotak ini, M besar. Kemudian antara M besar dan M kecil menjadi M besar M kecil. Untuk penulisan yang huruf kapital dahulu didahulukan. Tidak boleh M kecil M besar, ya. Nah, ini juga sama, berarti antara M besar dengan M kecil kita letakkan di sebelah bawah. Baru M kecil dengan M kecil. Nah, setelah ini kita akan menentukan fenotipnya, di mana sifat M besar adalah merah. Berarti di sini kita tuliskan merah. M besar M kecil apa? Masih merah. Sama di sini merah. Nah, baru M kecil adalah sifatnya putih. Nah, di sini kita akan mendapatkan perbandingan fenotipnya. Perbandingan fenotip yaitu merah banding putih. Merahnya ada 1, 2, 3. Merahnya 3, putihnya ada 1. Nah, berarti di sini kita akan mendapatkan perbandingan fenotip merah banding putih adalah 3:1. Nah, sekarang kita akan membandingkan ketika nanti yang muncul adalah sifat tidak dominannya atau resesifnya, tetapi yang muncul adalah sifat intermediate atau tengah-tengahnya. Nah, untuk keturunan kedua tengah-tengah itu masih sama, kita buat tabel lagi. M besar
diambilkan dari sini sama M kecil, M besar, M kecil. Masih sama, berarti ini menjadi M besar, M besar. M besar dengan M kecil menjadi M besar, M kecil. M besar, M kecil diletakkan di sini. Kemudian ini M kecil, M kecil. Nah, untuk M besar sifatnya masih sama, adalah merah. Nah, untuk M besar, M kecil itu karena sifat intermediate yang muncul itu warnanya bukan merah, bukan putih, tapi ini akan menjadi merah muda. Sama yang ini juga sifat yang akan muncul adalah merah muda. M kecil tetap menjadi putih. Nah, berarti di sini kita akan mendapatkan perbandingan fenotipnya, yaitu merah banding merah muda banding putih, yaitu merahnya 1, merah mudanya ada 2, dan putihnya ada 1. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan persilangan monohibrid, dengan menggunakan genotip yang sama M besar, M kecil, M besar, M besar disilangkan dengan M kecil, M kecil, ternyata akan mendapatkan perbandingan fenotip yang berbeda, di mana perbandingan fenotip merah banding putih adalah 3:1, sedangkan untuk merah banding merah muda banding putih adalah 1:2:1. Yang kedua adalah hukum Mendel II atau dikenal dengan hukum asortasi. Adalah suatu kaidah yang menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Hal ini dapat dibuktikan dengan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya, ada rambut berwarna hitam dan panjang. Kemudian ada biji bulat berwarna kuning. Dan yang ketiga, buah mangga berbentuk bulat, rasanya manis. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menyilangkan antara kacang kapri berbiji kuning berbentuk bulat dengan kacang kapri berbiji hijau berbentuk keriput. Sekarang kita akan menyilangkan persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid. Nah, misal di sini kita akan menyilangkan kacang ercis biji bulat berwarna kuning, di mana B besar B besar, K besar K besar. Kita silangkan dengan B kecil B kecil, K kecil K kecil. Ini sifatnya adalah bulat kuning. Karena dua sifat beda. Yang ini kebalikannya, berarti keriput hijau. Nah, ini adalah parental 1, berarti ini P1. Kemudian kita akan menentukan gametnya, gamet 1 atau G1. Dari B besar, B besar, K besar, K besar, G1-nya didapatkan karena ini sama, tulis 1 B besar dan K besar. Berarti yang sebelah sini juga berarti ini menjadi B kecil, K kecil. Antar kedua gamet ini kita silangkan menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dengan sifat ini adalah bulat kuning. Berarti ini adalah keturunan pertama atau F1. Kemudian kita akan menyilangkan antar F1 ini. Berarti menjadi P2 atau parental kedua. B besar B kecil, K besar K kecil, kita silangkan dengan sesamanya. B besar B kecil, K besar K kecil.
Untuk sifat sama tetap bulat kuning. Nah, kita tuliskan saja di sini bulat kuning. Yang ini juga bulat kuning. Nah, kemudian kita akan menentukan gamet yang kedua, G2-nya. Caranya yaitu kita ambil dari sini, B besar dipasangkan dengan K besar. Kemudian B besar, K kecil. Setelah itu B kecil, K besar, baru B kecil dengan K kecil. Sama yang sebelah kanan juga kita ulangi sekali lagi. Caranya yaitu kita ambil masing satu-satu. B besar dipasangkan dengan K besar. Baru B besar K kecil, B kecil K besar, kemudian B kecil dengan K kecil. Nah, masing-masing ini berarti mendapatkan 4 gamet. Setelah itu kita akan membuat tabel untuk mendapatkan anakan atau F2-nya. Nah, sekarang kita akan membuat tabel untuk mendapatkan anakan keduanya atau F2. Nah, kita ambil yang pertama di sini kita isikan, berarti ini B besar dengan K besar. Kemudian sebelah kanannya adalah B besar dengan K kecil. Sebelah kanannya lagi B kecil K besar, kemudian B kecil dengan K kecil. Yang sebelah bawahnya juga sama. Kita ambilkan, berarti di sini adalah B besar K besar, kemudian B besar K kecil, B kecil K besar, yang terakhir adalah B kecil K kecil. Nah, sekarang kita akan mengisikan tabel ini, di mana sekarang kita akan menghilangkan ini. Berarti antara B besar, K besar, K besar, ini jadinya di sini B besar, K besar, K besar. Ini juga sama kita silangkan menjadi B besar, K besar, K kecil. Ini menjadi B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang sebelah sini sama berarti B besar, K besar, K kecil. B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Yang sini juga sama berarti B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, K besar, K besar. B kecil, K besar, K kecil. Terakhir, B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, K besar, K kecil. Dan yang terakhir ini berarti B kecil, K kecil, K kecil. Nah, sekarang kita akan menentukan fenotipnya, di mana kita lihat dari sini. Berarti kalau B besar, K besar, K besar, ini adalah bulat, kita singkat BLT, bulat kuning. Yang ini juga masih sama, B besar, K besar, berarti di sini kita lihat depannya saja, bulat kuning. Ini juga sama, fenotipnya bulat kuning, bulat kuning. Masih sama, B besar, K besar, K kecil, bulat kuning. B besar ini bulat, sedangkan K kuning berarti di sini hijau. B besar berarti bulat, K besar
kuning. B besar bulat. Nah, di sini K kecil hijau. B besar bulat, K besar kuning. B besar bulat, K besar kuning. B kecil berarti di sini B kecil adalah keriput. KR keriput. K besar kuning. B kecil berarti keriput. K besar kuning. B besar bulat. K besar kuning. B besar bulat. Nah, di sini K kecil hijau. B kecil keriput. K besar kuning. Dan yang terakhir B kecil keriput. K kecil hijau. Nah, setelah ini kita akan membandingkan atau mendapatkan perbandingan fenotipnya. Nah, fenotip dimulai dari berarti bulat kuning, banding bulat hijau, banding keriput kuning berbanding keriput hijau. Tinggal kita jumlahkan. Bulat kuning ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bulat kuning ada 9 berbanding bulat hijaunya ada bulat hijau 1, 2, 3. Bulat hijaunya 3 berbanding keriput kuningnya. Keriput kuning ada 1, 2, 3. Keriput kuning 3 dan yang terakhir keriput hijau ada 1. Sehingga dalam persilangan dihibrid nanti kita akan mendapatkan perbandingan fenotip, yaitu bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding keriput kuning berbanding keriput hijau adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.